Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Karena kan aku orangnya serba sat-sat dan tiba-tiba ada di mana-mana. Jadi hari ini pesawat paling pagi, aku ke Batam, aku pulang kampung karena Batam kota kelahiranku. Orang tua aku menikah juga di Batam. Aku TK SD SMP SMA di sana. Tadi aku napak tilas SD SMP sama beberapa tempat yang dulu aku kunjungin kayak tempat les berenang, tempat pentas seni aku. Terus apa lagi tadi saya? Rumah sakit ibu, waktu ibu sakit di Batam juga. Jadi itu bertujuan untuk mengenang bahwa aku tuh berada dan tumbuh di sana dan tidak melupakan tanah air beta. Ya aku sekolah, jadi ke sekolah itu aku bertujuan untuk beli sapi, terus aku taruh di sekolah aku di SMP, terus ada beli beberapa elektronik juga karena sebelum kita datang juga kita tanya butuhnya apa, ternyata butuhnya ini ABC, jadi kita berusaha untuk memenuhi. Emang nggak banyak sih ya, sesuai kebutuhan aja, jadinya butuhnya apa kita berusaha memenuhi. Senang sih. Aduh, sapinya berapa bobotnya ya? Aku nggak tahu karena aku pokoknya tadi dipilihin juga sama orang dari tempat sapinya dari bukan kandang, apa sih namanya? Iya dari farmnya itu, jadi dipilihin emang mana yang terbaik dari segi kesehatan, bentuk, ketampanannya. Terpilihlah satu sapi yang ganteng itu. Tapi berarti udah niat lama ya untuk Sebenarnya niatnya sih emang tiba-tiba, jadi aku tuh orangnya tiba-tiba gitu loh, jadi kepikiran apa A, oh ya udah langsung A, B apa langsung B gitu, jadi bukan yang udah lama terus dijadwalin gitu, enggak. Tapi seru sih, nanti lihat di video di YouTube aja atau di Instagram aku juga udah ada. Iya betul-betul, jadi aku tadi ketemu guru-guru, jujur li aku tadi mau nangis ya, karena kan aku orangnya emang agak mellow gitu, aku agak gampang menangis kalau mengingat sesuatu yang dulu-dulu. Jadi tadi aku mengingat guru-guruku di sekolah, malah sudah ada yang berpulang, karena mungkin dari segi usia, karena kan aku lulus tahun 2009 ya, SMP, ya lulus SMP 2009. Jadi ada beberapa guru yang sudah berpulang, terus saya ketemu juga sama guru-guru yang guru matematika, guru kesenian, yang ngajarin aku nari dulu masih ada, yang ngajarin agama, ngajarin ngaji masih ada, ngajarin fisika kimia masih ada. Jadi aku benar-benar masih mengingat semuanya yang ada di sekolah. ada yang berubah nggak sih tempatnya yang dikunjungi kemarin? Tadi sih setelah aku melihat banyak, bukan tempatnya yang berubah, mungkin karena aku tingginya makin nambah ya, jadi kayak kok sekolahnya kecil banget. Kalau dulu pas aku masih kecil sekolahnya gede, jadi mungkin karena badan aku makin gede, jadi sekolahnya kayaknya oh segini doang kayak gitu. Banyak. Jadi dulu tuh, maaf ya, aku tuh paling inget dulu kan aku dibully di sekolah. Jadi tadi aku paling inget, oh di kelas ini aku diginiin, di sini aku diginiin gitu. Jadi ternyata sesuatu yang membuat kita teringat terus justru sesuatu yang dulu pernah menyakitkan. Jadi karena dulu aku pernah dibully, aku ingat posisinya di mana, kejadiannya seperti apa gitu sih. Nggak tahu ya, dulu kan aku memang anaknya aktif di luar, kayak suka ikut fashion show, suka ikut apa. Nah mungkin ada ketidaksenangan dari kakak kelas atau dari yang mana, jadi menimbulkan perkara rumah tangga itu. Gitu sih. Jadi dulu tuh dibully sampai yang dikata-katain, sampai yang lewat diteriakin, sampai yang buku dirobek-robek, sampai yang apa gitu. Dan semua itu tadi keinget semua, makanya agak sedih. Kenapa sih di sekolah tuh harus ada pembulian? Kenapa sih nggak kita rangkul aja semuanya gitu. Jadi ketika mengingat itu masih emosionalnya Enggak sih, cuma tadi lebih ke sedih dan oh ya dulu di kelas ini aku diginiin gitu. Cuman karena udah case close, udah memaafkan, udah happy tadi itu, jadi Boni tuh happy semua. Apalagi ngeliat teman-teman di SMP aku tuh tadi justru banyakan yang pakai kerudung, pakai hijab. Kalau dulu waktu tahun 2009 pas aku lulus tuh minoritas justru yang hijabnya, sekarang justru udah mayoritas. itu kan masalah yang dibulinya tuh yang jeleknya kayak momen bagusnya sendiri. Momen bagusnya, alhamdulillah dulu tuh aku dari TK SD SMP SMA tuh ada kegiatan di luar belajar itu aku suka ikut kesenian. Jadi kalau misalnya ada pentas seni aku selalu ngisi fashion show-nya, menarinya atau mungkin tarik suaranya atau apa, semua itu aku selalu ngisi acara di luar sekolah ataupun dari panggilan sekolah. Jadi memang yang aku banggakan karena kan aku otak keseniannya lebih maju ya daripada otak matematikanya itu sih, dan itu menurut aku sesuatu yang membanggakan untuk diriku sendiri. Giveaway tadi saya giveaway juga kan sama siswa-siswa atau guru. Ada, tapi bukan giveaway, jatuhnya kayak apa ya, sawer ya. Kalau dulu sih aku waktu SMP itu uang jajanku
kalau nggak salah 15.000. Jadi tadi pas aku main sawer tuh aku ngasih satu anak tuh 200.000, tapi nggak semua, yang bisa nyawa pertanyaan-pertanyaan aja. Seru banget, seru banget, dan cuacanya luar biasa ya, basah nih, bau nggak sih? Ya di sana luar biasa cuacanya, seger-seger agak hot gitu. Seru sih, terus pada rame juga, anak-anaknya juga lucu, guru-gurunya juga alhamdulillah welcome semua, bahkan satu pun gak ada guru yang galak waktu itu waktu aku sekolah. Karena memang mungkin alhamdulillah ketemu sama guru-guru yang gak galak. Gitu sih. Jadi kan sering berbagi di mana-mana. Ya. Apa sih kenikmatan untuk berbagi itu sendiri? Itu sih karena memang ajaran papa dan ibu ya, ajaran keluarga. Jadi kata papa kata ibu, kalau misalnya kita mau berkah, kita harus menyisihkan harta yang kita miliki karena semuanya bukan punya kita. Jadi itu bukan suatu hal yang gimana banget sih. Karena keluarga juga itu melakukan hal itu yang ya hal-hal yang biasa. Jadi bukan yang terlalu gimana banget. Untuk kurban sendiri di Jakarta dan di Batam di mana lagi Kak? Sejauh ini di Jakarta, di Batam, sama ada satu lagi tapi bukan punya aku. Jadi aku juga beliin buat followers aku. Nanti masih ada nambah lagi. Karena kan habisnya rencananya pengen beli kambing yang banyak, pengen beli sapi lagi, pengen beli apa lagi gitu. Dari mana sampai ke Ini sebenarnya tahunan loh, acara tahunan. Jadi tahun lalu juga udah, 2 tahun lalu juga udah. Nah ini tuh tahun kesekian. Memang hobi aja gitu, hobi ngumpulin kambing yang banyak, ngeboyong kambing yang banyak, emang seneng aja. Terus akhirnya mau kita bagi-bagiin ke followers aja sih. Karena kan followers udah baik ya sama aku ya. Jadi. Kali berapa kurban yang sudah ditaruh? Belasan ya? Oh enggak. Sejauh ini kambing baru terhitung 20. Nanti mau nambah lagi, sapi baru 3, nanti mau nambah lagi. Masih panjang ya waktunya. Tanggal berapa? Tanggal 9 ya? Tanggal 9. Tanggal berapa sih? Tanggal berapa? Ya, tanggal 9 nanti. Kurban belum tahu ya. Belum tahu. Aku sih pengennya di Jakarta, pengen ke Maskan. Karena kan Uma juga nggak di sini kan. Jadi aku pengen mewakili Uma selaku pendiri Maskan, pengennya di Maskan, cuman nggak tahu Bu Iva ngasih jadwalnya kemana. Aku sih ngikut aja. Amin ya Allah. Enggak lah, itu bukan punya aku. Punya followers. Followers bilang, balikin gak duitnya? Kasih ke saya gitu nanti. Buci kan suka berbagi tadi di Batam. Buci sendiri di fun fact-nya, kita sendiri sering bawa uang. Oh. Kasih coba dilihat sedikit. Lah, kalau kelihatan kan pasti dapat satu orang satu. Kalau Bunda Inul Anwar kan selalu bawa kemana-mana nih Buci. Nah Buci sendiri seperti apa nih? Bisa banget lagi. Selalu bawa uangnya sendiri kayak di jalan. Sekarang kan di zaman ini udah jam segini baru sampai dari Batam. Sisanya berapa mungkin? Lihat ya, aku pakai tas aja, tasnya lokal. Tasnya aja lokal, tas aku gak pakai yang branded ya. Tinggal, aduh, jadi malu, adalah sekian lah. Kena banned lo nanti di TV ngeliatin duit. Tapi Buci membagi berbagi sendiri itu mengajar perempuan itu bagaimana Betul. Jadi Moana tuh kalau ketemu badut, ketemu yang di pinggir jalan tuh ada boneka mampang, dia selalu bilang mau kasih uang. Jadi emang di mata dia tuh lebih baik emang tangan di atas, karena kan sesuai ajaran Islam juga kan, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Jadi dia memang kalau ngeliat sesuatu tuh ambil uang di mobil tuh, uang paogah kasih. Bahkan di rumah juga, misalnya lagi mau ngitung apa gitu, dia ngambil gitu, kasih gitu. Ada sekian, kan nggak di saya, dititip di tim. Aku nggak pegang uang, kartu aja di Nanda kartunya, aku sama sekali nggak pegang kartu, pegang uang cuma buat jajan doang, sisanya di tim aja gitu. Tapi sudah mengajarkan Sekolah kok, kenapa maaf? mengajarkan Moana buat ini loh namanya Hari Raya Idul Adha. Iya. Kurban gitu. Udah. Dari tahun ke tahun, dari tahun sebelumnya juga dia menyaksikan secara langsung hewan kurbannya disembelih. Dia juga udah mulai paham apa itu arti Idul Adha, apa itu arti berkurban. Walaupun dia tuh tahun lalu ya waktu aku lagi haji, dia lihat hewannya itu dia nangis, sapinya dipotong, karena bagi dia itu tuh punya aku, kenapa dipotong gitu. Cuman akhirnya makin kesini dia makin ngerti bahwa kita tuh cinta karena Allah. Dan ini sharing juga ke Moana hari ini tahun ini. Iya, jadi kemarin tuh dia udah sempat ikut aku beli sapi tuh, dia ikut. Dia lihat waktu beli sapi yang di Cipinang. Ciputat. Cipinang tuh di mana ya? Di Ciputat tuh dia ikut beli sapi, dia lihat langsung sapinya kayak apa. Karena kan kita kan pilih-pilih hewan kurban kan tentunya yang lihat yang kita sayang, yang kita cinta juga. Jadi dia juga ikut milih
Kalau dia pilih nyaman, nunjuk yang mana, itu yang kita beli. Ada pertanyaan yang membagongkan nggak di tahun ini dari mana untuk kurban ini? Apalagi kan ngajak langsung kan. Kebetulan belum ya, kebetulan karena dia baru setelah setahun itu dia baru melihat sapi yang besar lagi, dia cuma nangis sih. Ada di vlog dia nangisnya kencang banget, mungkin karena sapinya emang gede banget sih ya, sapinya hitam banget, gede banget, jadi mungkin dia masih agak takut. Mungkin ntar pas hari H atau pas nanti mau disembelih kita kan lihat lagi, kita mandi-mandiin lagi, mungkin tuh baru mulai keluar pertanyaan-pertanyaan. Susu kering dong. Apa? Dia sekolah ada beberapa les dan terapi, jadi itu yang membuat aku mempertimbangkan untuk apa? Untuk nggak ngajak dia. Terus kan tempatnya agak juga repot ya, panas banget, udah gitu memang tidak memungkinkan untuk bawa anak, jadi udah pada repot, udah tinggal aja. Akan aku PP juga. Aku tadi makan gonggong, itu kayak siput. Sama aku bawa otak-otak bakar, tuh masih ada tuh. Mau gak? Nawarin, abis dong. Makanan zaman SMP apa gimana nih Kak? Itu sih katanya cuma ada di Batam. Cuma aku nggak tahu ya, selama aku di Jakarta sih emang nggak nemu. Cuma katanya itu emang ada di Batam. Jadi tadi aku mampirin ke pinggir laut untuk jajan, untuk makan di sana. Sampai gumoh, sampai aduh kenyang banget untuk makan itu doang. Itu doang sih, itu doang. Karena selebihnya di Jakarta ada. Yang nggak ada tuh cuman itu doang, gonggong sama otak-otak bakar itu. Kalau di kantin nggak sempat jajan, cuma tadi aku traktir anak murid untuk udah ambil aja, ntar ada di vlog kok semuanya. Gitu. Oleh-olehnya bawa otak-otak. Itu ada. Mau. Oh mana? Kasih lihat Bu Ica. Kan harus cobain ya. Oh dong ambil gambar dong nih pada mau icipin. Enggak ini aja. Kamu harus cobain deh. Ini adalah Masya Allah. Oh. Angkat gimana sih Om? Aduh udah datang di takut. Oh. Tingginya dikit ke depan. Oh ini otak-otak bakar. Aku tuh bangga banget sama makanan Batam karena kayaknya tuh di Jakarta tuh nggak ada yang bakar gitu loh. Ada mungkin tapi beda rasanya ya. Yang membedakan apa Kak? Dia bakar. Tapi kalau Jakarta aku jarang, aku lihat tuh yang rebus gitu loh Kak. Oh ada juga. Tapi mungkin rasanya beda, coba deh kamu icip ya. Nih kamu aja yang buka. Aku pakai behel. Oh, nih, maaf ya. Dari warnanya mungkin beda. Tuh, warnanya tuh kayak merah. Warnanya Kalau di Jakarta warna apa? Nah, ini tuh enak banget. Ada yang mau nyoba gak? Please cobain. itu merahnya itu kan aku bisa apa? Jangan banyak nanya, udah coba aja. Ini pedes banget, Nah, kamu harus cobain. Ini cobain ya. Tuh. Merah ya. Nanti kamu jelasin rasanya apa, yuk. Sama dong pakai behel. Nah, boleh. Gantiin deh ini nih. Woi, Sarpro nih aku yang pegangin ya, Sarpro ya. Dia gak kerja nih. Enak kan? Pedes banget gak? Enggak. Oh, kalau aku sih pedesan aja. Dari segi rasa ikannya sendiri apa Kak? Apa sih Kak? Deskripsi. Aduh, gue bukan. Oh iya, Bu. Kerja. Kalau rasanya sama ikan banget ya. Tadinya kan emang aku nggak bisa makan ikan, tapi setelah lama-lama enak juga, terus bagus juga kan proteinnya. Emang pedas, jadi iya lama-lama pedas nyakitin lagi. Berarti ini favorit Bucis ya. Favorit banget, tapi harus pakai nasi, jadi biar nggak berasa banget pedesnya. Kan kalau di Jakarta tuh pakainya sambal kacang gitu kan. Tadi sambal apa ya? Sambal kayak rujak. Sambal rujak gitu, tapi emang enak tuh kosongan. Beda ya. Mau ikut ke Batam? Mau aja lo. Oh ya juga. Satu hari Pepe ya kan. Pepe. Udah berasa dan Berasa sih Kak, capek banget deh. Berasa doang, berasa. maksudnya satu hari tuh maksudnya kurang gak sih gitu. Pasti, karena aku juga bukan tipe orang yang suka berlama-lama kalau misalnya nge-trip atau staycation. Jadi kalau misalnya tujuannya udah kelar, kita langsung cari destinasi lain atau enggak pulang ke rumah. Karena yang penting tujuannya udah ketemu. Kita mah nggak bawa Moana mungkin ya, jadi pengen dulu. Betul, terus nggak ribet juga. Mungkin kalau mau bawa Mona mungkin harus nginep, harus istirahat. Buci terakhir nih, sapinya tadi Oleh. berapa untuk di sekolah 2 atau 3? Sapinya baru 1 karena kita memang rencananya tuh pengen menyebar ke beberapa titik. Jadi aku tuh pengennya satu lokasi tuh satu, ntar satu di situ. Sambil menabung. Enggak, jadi sekolah aku tuh digabung gitu loh, TK SD SMP tuh digabung. Iya, satu yayasan. Betul, mudah-mudahan insya Allah. Mau lagi? Sekolahnya swasta, di lokasinya tuh di Sekupang SMP Kartini 1 Batam. Berarti nanti akan berangkat lagi ke sana untuk melihat hasil. Enggak kan kita rejak, aku makannya aku nggak tahu nih nanti
aku tuh lebaran Idul Adha tuh di mana. Jadi doain aja semoga panjang umur, sehat, bisa ketemu sapi kurban kita, bisa ketemu teman-teman lagi, bisa ketemu semuanya. Tapi kalau dari Judis pengennya di mana nih? Pengennya dimaskan sih, karena kan itu amanah dari Uma juga. Uma bilang tolong titip karena kan dia kan juga lagi nggak di sini. Jadi pengennya ya dimaskan, pengen ngeliat santri juga, pengen jenguk yang lain juga dan pengennya di sini aja nggak kemana-mana. Pengennya cuma kita nggak tahu ntar ke depannya gimana. Begitu. Oke, terima kasih.